Dari kelompok 3, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang posisi dan job karir di dunia IT. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Software and Application Development. Software and Application Development terbagi menjadi 4 posisi. Yang pertama, ada posisi Software Engineer. Yang kedua, ada Mobile Developer. Yang ketiga, ada Web Developer. Dan yang keempat, ada Game Developer. Untuk posisi yang pertama, Software Developer memiliki job desk merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Dan untuk jenjang karir selanjutnya atau jenjang karir ke depan akan menjadi spesialis pemrograman seperti Java, Python, lalu menjadi arsitek sistem, CTO atau Chief Technology Officer. Lalu yang kedua ada Mobile Developer. Mobile Developer ini memiliki job desk membuat aplikasi iOS atau Android, dan jenjang karir ke depan menjadi Lead Mobile Developer, arsitek aplikasi, Product Manager di bidang mobile. Lalu yang ketiga ada Web Developer dengan job desk front end, tampilan dan interaksi UI UX, back end, server database, API. Dan untuk jenjang karir ke depan menjadi full stack engineer, arsitek web, konsultan teknologi. Dan yang terakhir ada game developer. Game developer memiliki job desk yang pertama merancang, kedua memprogram, yang ketiga menguji game desktop, mobile, ataupun konsol. Dan untuk jenjang karir ke depannya menjadi lead game developer, creative director, dan studio founder. Saya di sini ingin membacakan nomor 2, yaitu instruktur dan jaringan. Di posisi pertama ada network engineer, yang dimana job desk-nya adalah mendesain, mengatur, dan menjaga jaringan komputer seperti LAN, WAN, dan server. Karir depannya adalah network architect, IT manager, cloud engineer. Di posisi 2 yaitu ada sistem administrator, yang dimana job desk-nya adalah mengelola server, instalasi software, rating, dan keamanan sistem. Karir kedepannya yaitu adalah cloud architect, DevOps engineer, IT operation lead. Yang ketiga, posisi ketiga yaitu adalah ada cloud engineer, di mana job desk-nya itu membangun dan mengelola infrastruktur di platform cloud seperti AWS, Azure, dan GCP. Karir kedepannya adalah cloud architect, platform engineer, CTO infra. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dan analitik, posisi dan job career dalam information system dan information technology. Pertama, data dan analisis career dalam IS ataupun IT. Permintaan yang tinggi. Menurut laporan World Economic Forum 2023, pekerjaan berbasis teknologi seperti computing data, AI, dan keamanan cyber menjadi yang paling cepat tumbuh di kalangan IS ataupun IT. Kedua, kesenjangan tenaga ahli. Survei Gartner menyebut lebih dari 60% perusahaan global kesulitan mencari tenaga IT yang kompeten. Yang ketiga, global versus lokal. Di Indonesia, adopsi digital transformation membuat kebutuhan profesi IT naik signifikan, khususnya di sektor e-commerce, fitness, manufacture, dan pemerintahan. Kedua, keahlian yang dibutuhkan di information system ataupun information technology. Soft skill, critical thinking and problem solving. Second, project management and agile methodology. 3, communication and teamwork. 4, business acumen, atau biasa disebut orang-orang memahami kebutuhan organisasi. Ketiga, prospek dan peluang masa depan. Kebutuhan digital talent.
meningkat karena transformasi digital di semua sektor. Kedua, AI and automation, menciptakan profesi baru sekaligus menggeser beberapa pekerjaan lama. Ketiga, remote work, membuka peluang global. Banyak perusahaan internasional merekrut talenta IT dari luar negeri. Keempat, interdisipliner, kombinasi IT dengan kesehatan, pendidikan, pertanian, keuangan yang semakin berkembang. Kesimpulan analitik, karir dalam information system ataupun information technology sangat luas dan dinamis, mencakup ranah teknis, manajerial, hingga strategis. Profesi yang berkaitan dengan data, keamanan, cloud, dan AI memiliki pertumbuhan yang paling pesat. Bagi mahasiswa atau profesional muda, jalur karier bisa dimulai dari posisi teknis lalu berkembang ke arah manajerial atau spesialis. Soft skill seperti komunikasi dan manajemen proyek sama pentingnya dengan keterampilan teknis untuk mencapai posisi puncak seperti CEO atau CTO. Keempat, ada keamanan dan kepatuhan. Di posisi pertama ada cyber security analyst. Job desk-nya yaitu memantau ancaman, mengamankan jaringan, dan uji prestasi. Karir kedepannya adalah security architect, chief information security officer atau CISO. Kedua, ada penetration tester. Job desk-nya yaitu menguji keamanan sistem melalui simulasi serangan. Karir kedepannya ada security consultant dan red team lead. Yang terakhir ada compliance and risk specialist. Job desk-nya yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, misalnya ISO atau GDPR. Yang ketiga ada compliance and risk specialist. Job desk-nya yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, misalnya ISO, GDPR. Job karir depannya adalah risk manager, security governance lead. Di sini saya akan membahas tentang manajemen proyek dan bisnis dalam bidang sistem informasi dan IT, khususnya terkait posisi, tugas utama, dan juga jalur karir ke depannya. Yang pertama adalah project manager IT. Tugas utamanya adalah mengatur jadwal, anggaran, serta mengkoordinasikan tim proyek teknologi. Peran ini sangat penting karena menentukan keberhasilan implementasi sebuah sistem informasi. Kedepannya, seorang project manager bisa berkembang menjadi program manager, senior project manager, hingga ke level eksekutif seperti chief operating officer. Yang kedua adalah product manager. Posisi ini bertanggung jawab mengelola siklus hidup produk, mulai dari perencanaan, penyusunan roadmap, hingga analisis kebutuhan pasar. Seorang product manager bukan hanya fokus pada teknis, tapi juga bagaimana produk benar-benar memberi nilai bagi pengguna. Karir berikutnya bisa menuju head of product atau vice president product yang memimpin strategi produk di level organisasi yang lebih luas. Selanjutnya ada business analyst. Tugas utama seorang business analyst adalah menganalisis kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya ke dalam spesifikasi sistem. Posisi ini juga berperan sebagai penghubung antara tim bisnis dan tim IT agar solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jalur karirnya bisa berkembang menjadi senior business analyst, solution architect, hingga product owner. Sekian dari saya. Wahyu.